Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita telah membahas terkait bab jual beli. Dibahas di sana bahwa riba itu hukumnya haram, dan riba itu ada di dalam emas, perak, dan juga yang bersifat makanan. Selainnya maka tidak riba. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa la yajuzu bay'u adh-dhahabi bidh-dhahabi wa al-fiddati kadzalika illa mutamathilan naqdan. Bahwa tidak boleh jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali mutamathilan, yaitu ukurannya sama, beratnya juga sama, timbangannya kalau ditimbang itu sama. Yang kedua harus naqdan, tunai saat itu juga. Wala bai'u ma ibta'ahu hatta yaqbidha. Begitu juga tidak boleh menjual barang yang ia beli sehingga dia kemudian benar-benar menerima barang tersebut, baru kemudian dia boleh menjual kepada orang lain. Jadi kalau mau jual barang, maka barangnya itu sudah kita miliki, kita sudah punya barang tersebut, baru kemudian dijual ke orang lain. Itu juga sudah ya. Wala bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh juga menjual daging sembelihan, misalkan kambing, bil hayawani, dengan kambing yang hidup. Itu tidak boleh. Selanjutnya wa yajuzu bai'u dhahabi bil fiddah, dan boleh menjual emas bil fiddati, dengan perak, mutafadilan, yang saling berlebih. Jadi kalau emasnya itu 1 gram, ya dia mau membeli perak dengan emas itu, maka ya boleh, misalkan itu 2 gram atau malah 4 gram. Kalau emas sekarang 1 juta, maka perak sekarang dalam 1 gramnya berapa? Murah, sekitar mungkin hanya 70.000. Berarti dapat beberapa gram kayak gitu. Ya sangat tidak masuk akal kalau emasnya 1 gram, kemudian peraknya juga 1 gram. Itu skor itu namanya. Sama ini dengan yang kemarin kita bahas. Jadi kalau kemudian jual beli uang yang lama dengan uang yang baru, maka itu harus sepadan. Jadi kalau misalkan 100.000, maka bayarnya juga 100.000. Karena kenapa? Hakikatnya mata uang yang kita gunakan adalah rupiah, itu semuanya sama. Nah, mutafadilan naqdan, dan juga naqdan, harus tunai saat itu juga. Naqdan, jadi harus tunai. Rawa Muslimun an Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, wasyairu bisyair. Ya sama ya. Bur dengan syair itu sama, gandum. Wa tamru bit-tamri, begitu juga korma kering dengan korma basah. Karena kan ada berbeda ya. Yang kita makan itu biasanya itu tamrud, korma. Kalau yang masih basah itu kan rutop namanya, belum terjadi pengeringan. Sama dengan anggur yang biasa kita makan itu adalah inab.
Tapi kalau sudah terjadi pengeringan itu namanya menjadi zabib, menjadi kismis. Itu nanti mempunyai hukum yang berbeda. Nah, wal milhu bil milhi, garam juga dengan garam. Jadi kalau mau tukar menukar garam, di mana garam itu adalah salah satu yang bersifat makanan gitu kan, maka harus seimbang, mithlan bimithlin. Ya, ukurannya sama, beratnya sama, semuanya itu. Sawaan bisawaid, ya sama antara yang ditukarkan atau yang akan yang menukar atau yang akan ditukarkan. Ya dan biadin, cash, kontan, tunai saat itu juga. Jangan dihutangi, karena itulah kemudian kredit itu tidak boleh. Kredit emas misalnya itu tidak boleh. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, ketika asnaf yaitu bagian-bagian ini, macam-macam ini sudah berbeda, emas dengan garam misalnya, emas dengan tamar yaitu korma, atau korma dengan gandum misalnya, itu berbeda. Maka kata Rasulullah, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual belilah sebagaimana yang kalian inginkan. Seperti apa yang akan Anda inginkan, mau harga berapa itu terserah, karena sudah berbeda jenisnya. Mau yang kormanya 1 kilo, kemudian anggurnya 2 kilo, itu tidak apa-apa. Idza kana yadan biyadin, tapi syaratnya satu, ketika hal itu dilakukan yadan biyadin, yaitu apa? Yadan biyadin naqdan, tunai. Warawa al-Bukhari wa Muslimun 'anil Barra' bin Azib wa Zaid ibn Arqam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'id dhahabi bil wariki dainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual emas bil wariki dengan perak. Warik itu maknanya fiddah, dengan perak, dainan secara hutang. Jadi mau beli emas, bayarnya nanti pakai perak, cuman utang dulu. Nah itu nggak boleh. Wal warik, apa itu warik? Al fiddatu adalah perak. Kaifa syi'tum, sebagaimana yang kalian inginkan. Mutasawiyan, itu sama. Au mukhtalifan, atau berbeda. Sama atau berbeda dalam apa? Bil wazni awil kil. Bil wazni dengan timbangannya, karena pakai kiluan. Au kil, atau takaran. Jadi takaran itu kan punya cara tersendiri ya, dengan timbangan pakai kilo misalnya. Kilo dengan liter, kan itu ada perbedaan. Wa kadzalikal mat'umatu, begitu juga dengan makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Begitu juga makanan yang tadi disebutkan, tidak boleh jual beli al-jinsi, satu jenis makanan, minha, dari makanan itu tadi. Ha di sini kembali ke makrumat, bimithlihi, dengan sejenis makanan itu. Jadi misalkan beras dengan beras, itu tidak boleh jual beli beras dengan beras, kecuali illa mutamathilan naqdan, kecuali mutamathil. Mutamathil itu adalah ya seimbang ukurannya, seimbang timbangannya, naqdan dan juga tunai. Walaupun emas yang beras yang ada di sini itu kan berbeda-beda ya. Ada yang per kilonya 10.000, ada yang berapa lagi? Mungkin paling mahal 15, anggap seperti itu. Nah itu walaupun berbeda secara harga, tapi karena ini masuk barang ribawi, barang yang ada sifat ribawiyat di dalamnya, maka nanti ukurannya harus sama. Entah beras yang 10.000 dengan yang 15.000. Agar tidak terjadi riba, ya jual dulu pakai uang. Lalu kemudian setelah dijual, baru kemudian kita membeli beras yang itu. Nah, misalkan beras ini kita tidak terlalu suka dengan yang merek melon, lebih suka dengan yang merek mentah, sudah tukeran saja. Ya kan jual beli namanya, ini tukeran, barter itu kan jual beli namanya. Nah dalam hal ini itu tidak boleh. Dawas yang kamu itu ingin saya.
Agar tidak terjadi riba, maka ya kita beli saja. Tak beli ya, itu harganya 50. Ya wes, kemudian di sana beli juga kita, ya wes, banyak kamu tak beli juga deh. Jadi bagaimanapun seperti itu adanya akad. Kalau langsung dengan barang yang sama itu nanti tidak boleh, kecuali, nah itu tadi, kecuali ukurannya sama dan langsung saat itu juga. Itu syaratnya itu sama ukurannya, kemudian tunai. Rawah Muslimun, Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tamru bit-tamri wal huntatu bil huntati. Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, wasyairu bisyair, sama gandum dengan gandum, wal milha bil malhi, garam dengan garam, mithlan bimithlin, ukurannya sama, timbangannya sama, ya dan biyadin, kontan saat itu juga. Faman zada, barang siapa yang menambahkan, awistazada, atau minta dilebihkan, melebihkan atau minta dilebihkan, faqad arba, maka sungguh dia telah melakukan riba. Makanya harus sama dan juga harus kontan tunai saat itu juga. Illa ma ikhtalafat alwanhu, kecuali macamnya berbeda-beda. Gandum dengan beras kan itu sudah berbeda ya, gandum dengan beras, atau misalkan beras dengan jagung, dengan singkong, itu berbeda. Maka dalam hal ini itu boleh, walaupun tidak seukuran, dan memang harus berbeda. Nah, karena harganya juga berbeda. Illa ma ikhtalafat alwanhu ay ajnasuhu, artinya alwan yaitu warna adalah ajnasuhu, jenisnya. Fayajuzu bai'uhu mutafaddilan naqdan, maka boleh jual belinya dengan cara ada yang lebih banyak timbangannya, naqdan, tapi syaratnya harus naqdan, tunai. Warawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar. Jadi Rasulullah pernah memperkerjakan orang untuk menjaga Khaybar. Jadi orang tersebut kerjanya menjaga Khaybar, menjaga entah itu dipekerjakan untuk menjaga Baitul Mal atau menjaga keamanan di situ. Jadi pokoknya dia dipekerjakan untuk menjaga di Khaybar. Faja'ahu bitamri janibin. Kemudian orang tersebut datang kepada Nabi dengan korma janib. Ini nama jenis korma ya, ada korma janib, ada camru yathrib, macam-macam korma itu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, akullu tamri Khaybar hakada? Apakah setiap korma di Khaybar, di mana engkau bertugas di sana, seperti ini? Apakah seperti ini korma yang ada di Khaybar? Qala la wallahi ya Rasulullah. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, enggak seperti ini. Berbeda. Terus dapat dari mana orang ini dapatkan korma janib yang di Khaybar ini? Dia mengatakan, inna lana khudus sa'an, sesungguhnya kami mengambil satu sok min hada, dari korma ini, biso'a ini, dengan 2 sok korma yang lain. Jadi ada orang punya 2 sok korma, tapi jenisnya bukan janib, ditukar oleh orang ini dengan korma yang jenis janib yang hanya satu sok. Kemungkinan korma janibnya ini lebih bagus ya daripada korma yang ditukar dengan 2 sok tadi. Waso'a ini bithalata, dan 2 sok kami juga menukarnya dengan 3 sok. Jadi berlipat. Faqala Rasulullah, la taf'al, janganlah kamu melakukan hal ini. Kalau korma dengan korma, apakah korma janib, korma yathrib, korma ini dan itu, maka ukuran dan timbangannya harus sama. Bi'il jam'a bid darahim,
juallah semua itu bidarahim dengan menggunakan dirham, pakai uang ya. Kalau menggunakan uang ya apa namanya terserah, itu kan namanya beda sudah, bukan korma dengan korma. Jadi Rasulullah mengatakan jangan lakukan ini, juallah semuanya itu dengan uang, dengan dirham, uang dari perak ya. Kalau dinar uang dari emas. Tsumma ibta'la, kemudian belilah bidarahimi janiban, kemudian belilah dengan dirham yang kamu tadi hasilkan sebab menjual korma, janiban, kamu membeli korma janib. Begitu ya. Jadi kalau kamu punya 2 korma, 2 sok korma, dan kamu menginginkan 1 sok korma janib, maka langsung tiba-tiba ditukar kepada orang yang punya korma 1 sok, ya kan? Maka itu tidak boleh, karena terjadi kelebihan. Seandainya sama 1 sok dengan 1 sok juga, maka itu boleh. Nah, kemudian Rasulullah memberi cara. Lah, caranya adalah kamu jual korma ini, korma yang 2 sok itu, baru kemudian uangnya itu belikan korma janib itu. Ya seperti yang tadi. Jadi ada mungkin mereknya nggak sama dan yang lainnya, karena memang ini harganya lebih murah dan yang ini ada lebih mahal. Yaitu tadi caranya seperti ini. Nah, istamala, ja'alahu 'amilan liya'tiha bi kharajiha. Beliau memperkerjakannya, maksudnya apa? Menjadikannya sebagai amil. Amil itu pekerja. Liya'tiha bi kharajiha, untuk mendatangkan dengan keuntungan Khaybar, keuntungan yang ada di Khaybar. Au amarahu 'alaiha, atau Rasulullah memang menjadikan pemimpin kepada Khaybar itu. Janib, maksudnya korma janib apa? Nau'un jayyidun min anwa'it tamri, adalah macam yang bagus ya, macam korma yang bagus. Al-jam'u adalah, al-jam'u apa? Semua korma ini ar-radi minat tamri. Jadi semua korma yang jelek ini dijual, uangnya buat beli korma yang bagus. Awil khalid minhu, atau bercampur dengan korma yang jelek. Ibta, yaitu ishtari, belilah. Tsumma ibta' bidarahim janiban. Jadi di sana belilah. Nah, begitu ya. Lanjut. Wa yajuzu bai'ul jinsi, dan boleh menjual al-jinsi, 1 jenis, minha, dari makanan itu, bigairihi, dengan selainnya. Jadi kalau misalkan kormanya tadi dengan anggur, itu boleh jual beli. Mutafadilan, dengan cara satunya lebih banyak, tapi syaratnya tetap naqdan, harus tunai 1 juga. Nah, wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli gharar. Jual beli gharar itu adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan, walaupun tidak terjadi penipuan. Jadi di sana dilarang. Huwa, apa itu? Kullu bai'in fihi jahalatun, jual beli yang di dalamnya ada jahalah, belum diketahui. Taj'aluhu mutaraddidan bainal manfaati wal mafsadah, yang akan menjadikannya ragu-ragu antara ada manfaat atau rusak. Wa ghairu ma'lumin nata'ij, dan tidak diketahui kondisinya, di dalamnya itu apa, enggak tahu. Seperti apa? Kabai'il hamli fil batni, seperti menjual bayi di dalam kandungan. Ya bayinya kambing maksudnya, masa bayinya orang. Bayinya kambing. Saya jual ya, ini bayinya kambing di dalam perut induknya ya, bukan ibunya. Di dalam perut induknya. Berapa? 500 aja. Oke, saya beli. Nah, hal ini ya kalau kemudian dia lahir brojol, hewan soalnya. Ya kalau sekiranya kemudian melahirkan itu dalam keadaan sempurna, tangan ada, mata ada, kaki ada, kemudian telinganya juga ada. Tapi kalau misalkan cacat gimana? Nah kan tidak diketahui kan? Dan apakah kita bisa menjamin bahwa anaknya ini sudah pasti bagus gitu? Karena kan nggak di USG kan? Ini kambing soalnya. Jadi tidak bisa dilihat kayak gitu kan? Tidak bisa menjamin apakah kemudian dia itu tidak cacat. Makanya kemudian ini ada unsur gharar, dan ini dilarang, khususnya dalam mazhab Syafi'i.
Apakah pernah ada yang seperti ini? Bisa jadi ada. Jadi membeli bayinya kambing itu yang masih ada dalam perutnya atau bayinya sapi. Wallabani fid dar'i, menjual air susu fid dar'i di dalam putingnya, di hewan ya. Itu saya mau beli susu sapi. Oh iya, itu saya jual yang ada di putingnya itu. Apakah ini boleh? Tidak boleh. Ambil dulu, diperah dulu, baru kemudian dijual ini. Satu gelasnya berapa? Jangan kemudian langsung terjadi akad, padahal masih ada di dalam itu tadi. Ya kalau misalkan benar-benar ada air susunya. Tapi kalau misalkan tidak ada, hanya mungkin karena sakit dan yang lainnya. Nah, makanya itu ada unsur gharar, unsur penipuan. Wa majhulis sinfi, dan juga jenis yang masih tidak diketahui. Jenisnya apa? Belum jelas, lalu kemudian sudah dijual dulu. Sehingga orang itu bisa jadi tertipu. Karena itu, nah di dalam mazhab Syafi'iyah, karena itu kalau ingin membeli degan dan Anda membutuhkan degannya, tidak membutuhkan cangkangnya, berarti harus dipecah. Harus dilihat benar-benar ada nggak degannya di dalam itu. Ini dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu. Beli makanan yang terbungkus itu harus dilihat dalamnya ada apa enggak. Nah, karena banyak kejadian ternyata beli permen isi dalamnya kosong. Karena kan? Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i itu benar-benar cukup ketat ya dalam masalah ini. Mau beli apa? Semangka, ini matang nggak? Manis nggak itu? Manis Pak. Ya harus dibelah dulu kemudian dirasakan. Nah, cuman kalau ini dipraktekkan sangat repot sekali ya. Sangat kerepotan. Jadi kalau misalkan beli 5 semangka, berarti masing-masing itu harus dibelah dan dirasakan manis enggak? Jangan-jangan malah enggak manis. Seperti itu. Itu kan repot sekali ya, sulit memang. Makanya kemudian ada pendapat yang mengatakan dalam masalah ini dilihat pada apa istilahnya? Pengalaman sang penjual. Jadi pengalaman sang penjual ini sampai tingkat apa gitu kan. Jadi sekali lihat, oh ini manis ini gitu kan. Ternyata dibawa pulang dibelah manis sungguhan gitu kan. Jadi dia pengalaman memang penjualnya dan menggeluti di bidangnya persemangkaan. Nah, makanya kata guru saya itu yang ada di Indomaret, Alfamaret, yang semuanya terbungkus itu harus dibuka itu untuk mengetahui dalamnya itu memang benar ada atau tidak. Kenapa? Agar tidak terjadi unsur gharar katanya. Itu ya. Cuman secara umum itu sudah di apa istilahnya terjamin lah gitu ya, sehingga kemudian ada pendapat yang memperbolehkan. Karena ini sangat tidak memungkinkan khususnya dalam sekarang kondisi sekarang. Kalau zaman dahulu kala diplastiki dengan yang rapi apa segala macam sampai ditutup, itu jarang terjadi. Jadi jualannya ya sudah jualan tradisional. Yang seperti biasanya tradisional. Nah, makanya kreseknya kalau memang mau dibungkus hendaknya yang seperti ini, yang bening, sehingga dalamnya benar-benar kelihatan. Oh ya ini air betul ini. Nah, makanya kemudian boleh. Tapi ala kulli hal, karena ini sangat memberatkan, ada yang kemudian memperbolehkan walaupun masih tidak terlihat. Dengan catatan itu tadi, memang yang ahli sudah mengatakan ini asli mas, ini manis ini gitu kan, maka bisa diamalkan. Warawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang an bai'il hasati, jual beli hasoh. Tahu jual beli hasoh? Hasoh itu adalah batu, kerikil. Hasotun itu artinya kerikil. Jual beli hasoh, bukan membeli bukan membeli dan menjual kerikilnya, tapi jual beli dengan cara
menggunakan kerikil. Itu misalkan di sana ada beberapa barang, ada 5 barang. Kita contohkan pada semangka, pada buah, semangka, nanas, kemudian jambu. Ada banyak lagi, kemudian ada pisang dan ada jeruk. Dia mengambil jarak sekitar mungkin berapa meter, kemudian dari jarak jauh dia melempar. Kalau misalkan lemparannya itu kena pada apa istilahnya semangka, maka semangka itu yang kemudian menjadi haknya, yang akan dijual belikan. Lah, hal ini dilarang. Kalau sekarang tidak menggunakan kerikil, tapi menggunakan semacam gelang yang besar. Biasanya kalau saya ingat dulu Agustusan. Nah, Agustusan itu nanti di sana ada barang-barang, ada yang rokok, kemudian ada entah makanan, terus ada bahkan ada yang HP, apa segala macam. Terus kita lempar. Kalau masuk, maka itu langsung menjadi miliknya. Kita tinggal membeli gelangnya saja. Itu pun tidak benar-benar membeli, menggunakan jasanya. Harganya mungkin 5.000. Kalau kita kena ke HP, maka HP juga dapat. Nah, hal seperti ini sebenarnya adalah haram. Jadi jual beli yang seperti ini. Ada kan? Kalau sekarang tambah canggih lagi. Mungkin pernah lihat ya, boneka-boneka yang ada di pinggir jalan yang kemudian dicapit. Nah, ya kan? Kita beli koin atau beli apa lah namanya, yang sehingga kemudian kita bisa menggunakan jasanya, lalu kemudian kita mencapit boneka tertentu. Kalau kena ya maka kita mendapatkan, kalau nggak kena berarti ya tidak mendapatkan. Nah, jual beli seperti ini di mana masih meragukan antara manfaat dan tidaknya, itu dilarang dan diharamkan. Berkembang lagi sampai kemudian sekarang ada trading dan yang lainnya. Ada unsur judi di sana. Jadi sangat berbahaya dalam masalah ini. Wa'an bai'il gharar, dan juga melarang jual beli gharar. Wa bai'ul hasa, ini dijelaskan apa sih yang disebut dengan bai'ul hasa. An yashtariya ahadun, seseorang membeli sesuatu, al-mabi'ati, berupa barang, majhulan, dalam keadaan tidak diketahui barangnya, apakah dia akan menjadi miliknya atau tidak. Wayarmi, dan dia melempar bihasatin, dengan kerikil. Fama waqa'at, maka dimanapun terjatuh kerikilnya itu tadi, alaihi, atas barang, kana huwal mabi, maka barangnya itu yang akan dijual. Ya sama, faktanya sama dengan yang tadi. Termasuk juga misalkan permainan. Banyak ya, kalau kita lihat biasanya di Agustusan itu kan ada ini ya, banyak sekali. Termasuk apa lagi? Temzon. Temzon dapat apa? Dapat hadiah. Kalau bisa. soalnya nggak pernah main Temzon ya. Jadi kalau menang seperti itu maka dapat hadiah. Beli koin gitu ya, beli koin. Terus koinnya dimasukkan atau digunakan. Kalau misalkan kena, ya kena. Kalau enggak, ya enggak. Nah, ini berbahayanya di situ ya. Beda dengan perlombaan. Kalau perlombaan itu kan jelas ya. Lomba ini, misalkan lomba berlari, lomba lari. Yang memberikan hadiah, sponsornya adalah pihak ketiga, bukan antara pelakunya, bukan yang lari, yang ini dan sebagainya. Bahkan termasuk lomba qiraatul kitab sekalipun. Jadi hadiahnya memang dari pihak ketiga saja. Nah, dalam hari ini itu diperbolehkan. Itu berbeda hukumnya dengan perlombaan. Wakila fiha ghairu dzalika. Ada yang mengatakan pendefinisian tentang masalah bai'ul hasad itu selain hal ini, selain yang tadi dijelaskan. Nah, jadi secara umum jual beli hasad dengan menggunakan kerikil itu dilarang. Faslun. Kita sekarang masuk pada fasal yang baru. Wal mutabayi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Nah, ini yang perlu diketahui karena hal ini sekarang sudah tidak dipraktekkan lagi.
Wal mutabayani, orang yang melakukan jual beli bil khiyari, berada di dalam khiyar. Khiyar itu melanjutkan jual belinya atau menggagalkan, mengurungkan. Misalkan saya beli kitab ke jenengan, beli kitabnya ya. Nah, kemudian saya pikir saya sepertinya nggak guna kitab ini, soalnya sudah pernah baca, sudah tahu isinya. Kemudian berubah pikiran, ya kan? Maka kemudian ya nggak jadi saja. Nah, ini boleh. Kapan itu? Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ini disebut dengan khiyar majlis. Selama keduanya belum berpisah. Kalau sudah berpisah, ya kan, sudah dibawa pulang, wah nggak jadi. Nah, nanti ada permasalahan lain. Apakah dia mensyaratkan khiyar ini atau tidak? Kalau tidak ya nggak bisa gitu. Nah, ini kalau sekarang disebut dengan apa ya istilahnya? Apa, garansi ya? Sama, hampir mirip lah dengan garansi. Hampir mirip dengan garansi. Cuman garansi itu kan syaratnya ketika barangnya rusak. Ya kan, ini enggak rusak, ini dia berubah pikiran gitu aja, dan dia belum berpisah dari majelis. Garansi itu kan bisa diklaim ketika barangnya rusak, tapi rusaknya secara alami. Misalkan kena gempa, misalkan apa, termasuk apa, dicuri lah. Misalkan ya dicuri atau apa, kalau dia bisa membuktikan misalnya, baru kemudian bisa diklaim. Ini kan biasanya kayak gitu umumnya. Nah, ini nggak masuk berarti. Uang ini nggak rusak, ini masih aman-aman saja, masih bagus istilahnya. Cuma dia berubah pikiran. Walaupun sudah terjadi akad, saya beli, saya jual. Nah, jadi sebelum berpisah keduanya, maka boleh melanjutkan atau mengurungkan akad itu. Rawa al-Bukhari wa Muslimun. Al-Bukhari wa Muslim meriwayatkan an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, al-mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'ul khiyar. Seorang yang jual beli, dua orang yang melakukan jual beli, kullu wahidin minhuma bil khiyari, masing-masing dari keduanya itu bisa melanjutkan atau menggagalkan. Misalkan jual, ya saya jual. Waduh mas, saya berubah pikiran, nggak jadi ya, nggak jadi saya jual. Akhirnya dikembalikan lagi. Jadi walaupun si pembeli itu ngotot, ya kan, oh nggak bisa, sampai tadi sudah akad dengan saya, oh, saya berubah pikiran. Selama masih belum berpisah, maka itu ada, khiyar itu ada. Ala sahibihi ma lam yatafarraqa, sebelum berpisah, illa bai'ul khiyar. Illa bai'ul khiyar, kecuali bai'ul khiyar. Bai'ul khiyar itu adalah melanjutkan. Bai'ul khiyar yang kedua di sini adalah kecuali jual beli yang telah dilanjutkan. Kalau sudah memilih untuk melanjutkan, ya kan, maka sudah tidak ada lagi. Tidak boleh lagi untuk kemudian dikembalikan, karena sudah memilih. Pasti ya sudah, pilih, maka dia. Cuma sekarang ini kita tidak ada khiyar majlis dengan apa supermarket yang ada. Kemudian di struknya tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ya kan? Padahal kita masih ada di tempat, tapi itu sudah tertulis. Nah, ada yang lebih bagus sedikit, kecuali terdapat perjanjian. Nah, itu baru. Walaupun selama itu masih ada di tempat, nah itu tulisan tidak perlu ada. Tapi biasanya bacanya ketika sudah sampai di rumah ya. Ya sudah, akhir majelisnya sudah nggak ada, ya kan? Akhir majelisnya sudah nggak ada, kemudian tidak ada perjanjian juga kan? Tidak mensyaratkan ada khiyar berikutnya, dia malah memilih khiyar lanjutan tadi, dia menghapus khiyar majelis, maka sudah tidak bisa. Tapi kalau nanti saya cek dulu ini, takutnya nanti ada yang tidak cocok apa segala macam, nanti saya akan kembalikan lagi seandainya itu tidak sesuai.
Baik Pak. Nah, dalam hal ini boleh. Baik, kita lanjutkan. Bil khiyar, maksudnya bil khiyar di dalam hadis adalah lahu an yafsakhal aqda wa yaruddu al bai'ah. Boleh bagi dia untuk menggagalkan akad, memfasakh akad, wa yaruddul bai'ah, dan mengembalikan barang yang dibeli tadi. Itu makanya ada khiyar. Malam yatafarraqa, maksudnya yugadir ahaduhum majlisal aqdi. Jadi selama salah satunya tidak berpindah majlisal aqdi, ya berpindah dari majlis akad. Ya majlis. Fa'in ghadara ahaduhuma, kalau salah satunya sudah pergi, lazimal aqdu, ya sudah, akadnya sudah terjadi. Makanya tadi kecuali memang memilih bai'ul khiyar, illa bai'ul khiyar. Kalau sudah bai'ul khiyar, ya wes nggak usah syarat khiyar lagi, karena kan bisa jadi nanti saya boleh nggak minta waktu 3 hari, paling lama 3 hari untuk saya bawa barang ini dulu ke rumah. Kalau misalkan nanti terdapat hal dan yang lainnya, misalkan cacat atau misalkan kurang sempurna, boleh saya kembalikan? Boleh. Nah ini pilihan karena sudah keluar di majelis. Tapi selama masih dalam majelis, maka dia boleh. Berubah pikiran sekalipun boleh. Bai'ul khiyar, maksudnya bai'ul khiyar adalah an yaqula ahaduhuma lil akhar, mengatakan salah satu kepada yang lainnya, ikhtar al-aqda awil fashan. Pilihlah mau akad melanjutkan jual beli ini, awil fashan, ataupun menggagalkan. Nah, ketika sudah pilih salah satunya, fa in ikhtara ahaduhuma, kalau dipilih salah satunya, lazima, maka salah satunya itu menjadi harus. Mau kembalikan, oke, berarti kembali. Gak mau lanjut, ya berarti lanjut. Nah, ini khiyar majlis, belum berpisah. Walahuma an yashtarita al-khiyara ila 3 ayyam. Keduanya itu boleh yashtarita, mensyaratkan al-khiyar. Jadi khiyarnya itu diperpanjang, dari tadi kan hanya di majelis, ini diperpanjang sampai 3 hari berikutnya. Boleh itu ila 3 ayyam, sampai 3 hari. Ya wes, ini bawa saja, pokoknya selama kurang 3 hari sampai menemukan sesuatu atau berubah pikiran, bawa ke sini lagi. Kita bisa gagalkan itu jual beli. Tapi ingat, ini mensyaratkan. Kalau tidak mensyaratkan, ya wes, udah saya jual beli ya, pokoknya sudah pulang, ya sudah, nggak bisa dikembalikan lagi karena sudah berpisah dan tidak ada khiyar syarat itu tadi. Kalau ada khiyar syarat, maka boleh. Nah, sebagian garansi ada yang begitu. Ada kalau biasanya itu HP ataupun apa itu yang elektronik, itu ada garansinya 3 hari ke depan ya Pak. Tapi kalau itu terdapat cacat atau kerusakan, nah jadi garansinya tertentu. Kalau yang di sini ya nggak apa-apa, terserah ini mau ada cacat atau misalkan berubah pikiran, nggak cocok misalnya, atau ternyata loh kok di rumah punya saya, kayak gitu kan, akhirnya punya 2, maka itu boleh untuk dikembalikan ketika mensyaratkan. Batasnya 3 hari. Fakul la khilabata, kalau kamu membeli sesuatu, ya kan, fakul maka katakanlah la khilabata, tidak boleh ada penipuan. Jadi boleh mengatakan kepada orangnya, jangan nipu ya mas. Cuman ya nanti tersinggung gitu kan. Tapi kalau pedagang yang profesional, enggak. Mas ini asli ini madunya, misalkan asli ini, jangan nipu ya. Tidak, ini memang asli madu. Entah campuran atau apa. Nah, jadi boleh mengatakan seperti itu kepada penjualnya. Wa indal Baihaqi bi isnadin hasan, thumma anta bil khiyari, kemudian engkau berada dalam khiyar fi kulli sil'atin, dalam setiap barang ibta'taha, yang engkau beli, thalatha layalin, selama 3 hari. Jadi kemudian setelah engkau jual beli, kamu boleh untuk minta syarat khiyar kepada sang penjual, ya, sampai kemudian dia pulang selama 3 hari. Jadi khiyar itu ada 2, ada khiyar majelis ketika berlaku di dalam majelis belum berpisah, kemudian yang kedua adalah khiyar syarat.
Dan khiyar syarat itu sampai 3 hari paling lama. Bayata, bi'ta, ishtaraita. Engkau menjual ataupun engkau membeli. La khilabata, maksudnya apa? La ghisya wa la khida'an. Artinya sama. Tidak ada penipuan. Tidak boleh ada penipuan. Wa idza wujida bil mabi. Nah, ini ada pembahasan sendiri. Jadi kalau barangnya ternyata yang kita beli itu ada unsur cacat gitu kan, itu ada pembahasan sendiri. Wa idza wujida, dan apabila ditemukan bil mabi'i, pada barang jualan, barang yang kita beli itu ternyata ditemukan aibun, satu aib, falil mushtari radduhu, maka bagi orang yang membeli radduhu, boleh mengembalikannya. Makanya kalau kemudian beli sesuatu ternyata kok sudah expired gitu kan, sudah lewat batas ketentuan untuk dikonsumsi gitu. Jadi kan tahun 2019 kok masih dijual di tahun sekarang misalnya, maka bagaimana? Itu boleh untuk dikembalikan karena terdapat apa? Aib. Dan di antara aib kalau sekarang yaitu tadi sudah lewat masa ketentuannya, atau misalkan ternyata barangnya rusak. Oleh karena itulah kemudian sunnah hukumnya ketika kita menjual suatu barang, menjelaskan mana kelebihannya dan mana kekurangannya. Jangan kemudian ditutupi. Padahal ini sudah bekas, namun bilangnya ini baru dapat 3 hari belinya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu belinya. Jadi apapun kekurangannya yang ada pada barang tersebut, itu memang harus disebutkan, sehingga orang lain itu tidak merasa tertipu. Makanya seperti yang tadi itu sampai lapor kepada Rasulullah. Jadi diterangkan. Nah. Rawah Al-Bukhari wa Muslimun. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan wa Muslimun dan Muslim an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusurrul ibila wal ghanama. Janganlah membiarkan onta dan kambing tanpa diperah. Jadi dia punya kambing dan punya onta atau punya sapi, dia biarkan selama ya cukup lama. Padahal sapi itu adalah sapi penghasil susu. Misalkan dia baru saja melahirkan, akhirnya anaknya juga tidak boleh menyusu kepada induknya ini. Kenapa kok ini dilakukan? Agar kemudian seandainya ada orang yang mau membeli, ternyata melihat si kambing itu ternyata besar, ya kan, banyak dagingnya, padahal ternyata air susunya yang memang tidak dikeluarkan. Nah, berarti ini bentuk suatu penipuan juga. Ini kalau dulu ya, kalau sekarang sulit tergambarkan karena jarang di sekitar kita yang bekerja di mana penghasilannya adalah menjual susu, kecuali mungkin di Batu atau di Pujon gitu kan. Nah, faman ibta'aha ba'du, barang siapa yang membelinya setelah itu, fa innahu bi khairin nadharain, maka dia harus memilih antara 2 pandangan. Ba'da an yakhtalibaha, setelah dia memerahnya. Nah, jadi ada orang datang kemudian dia melihat, ini sapinya kok gemuk sekali. Iya, gemuk itu. Dilihat-lihat ternyata susunya itu kok besar karena memang tidak diperah. Cuman orangnya tidak bilang, sepertinya ini belum pernah diperah ini. Akhirnya dia diperah sampai menghasilkan berember-ember susu. Betul seperti itu. Nah, setelah melihat kondisi yang sesungguhnya calon pembeli ini bisa menimbang antara 2 pemikiran, antara 2 hal. Baik dia mau melanjutkan membeli hewan ini atau menggagalkan. Terserah dia. Mana yang lebih baik dia pilih. Insya'a amsaka, jika memang dia berkenan amsaka, maka dia menerima. Ya wes, tak beli saja wes, nggak apa-apa. Ternyata kurus gitu kan. Wa insya'a radda, kalau memang dia berkehendak, wah ini ternyata sampean ngibuli saya ini. Awalnya tak kira ini memang benar-benar besar karena memang dagingnya, ternyata memang sampean sengaja tidak memerah sapi ini sehingga kelihatannya menjadi seakan-akan besar. Nah, wasa'a tamrin aiba dalam akhadahu minal halib, dan juga apa?
mengembalikan apa? Memberikan satu sok kurma. Kenapa? Aibadala ma akhadahu minal halib, sebagai ganti dari susu yang telah dia perah kemudian dia ambil. Jadi kepada orang yang punya, ya wes tak ganti kurma saja. Kalau sekarang mungkin bayar susu segitu itu berapa ember itu berapa kalau misalkan diuangkan. Kalau susu murni sekarang berapa? 10.000 umumnya. Susu pujon disebutkan 10.000. Kalau sampai berember-ember itu kan ya bayar gitu kan sebagai ganti, itu nanti dibawa pulang. Nah, la tusaru, maksudnya la tusaru apa? La tatruk ayyaman biduni halbin. Jadi jangan kemudian ditinggalkan beberapa hari tanpa diperah susunya. Wa rubbama rubitu akhlafuha. Barangkali ada yang mengikat ya, ada yang agak curang, diikat apa? Akhlafuha. Akhlafuha artinya maaf putingnya. Jadi memang diikat agar kemudian merasa kembung, montok, sehingga orang yang bilang, oh ini bagus, ini nih banyak dagingnya. Padahal memang ininya yang nakal, penjualnya yang nakal. Hatta yajtami al-labanu fi dhar'iha, sehingga berkumpul air susu itu fi dhar'iha di payudaranya, wa yuhamu, dan disangka, dikira annaha katsiratul laban, bahwa dia banyak susunya, sehingga dagingnya juga banyak. Ibta'aha ba'du, menjualnya atau membelinya ya, membelinya setelah itu apa? Ishtaraha ba'da tasriyatiha, membelinya setelah dia perah susunya. Dia memilih apakah melanjutkan ataupun tidak. Nah, alhamdulillah. Walahu, masih ada. Walahu an yaruddaha qabla al-halbi, boleh bagi dia untuk mengembalikannya sebelum diperah sekalipun susunya itu. In alima bit tasriyah, jika dia tahu ternyata sapi atau kambing ini memang sengaja dibuat seperti itu, di tasriyah, yaitu sengaja tidak diperah beberapa hari atau bahkan ada yang diikat. Nah, ini kemudian yang menjadi dalil, wahada dalilu thubuti khiyarir raddi bil aibi. Ini kemudian yang menjadi dalil tetapnya atau adanya khiyar mengembalikan bil aibi, disebabkan adanya aib. Makanya kalau beli barang kemudian terdapat aib, ya boleh untuk kemudian dikembalikan. Masalahnya kalau belinya online, itu sangat sulit sudah ya, karena sudah barang sudah sampai di rumah, ya kan, maka di sana akan sulit. Kalaupun itu bisa komplain dan diterima, itu nanti masih ada biaya lagi gitu kan, biaya pengantaran lagi, nanti dari sana juga biaya lagi seperti itu. Nah, alhamdulillah. Baik, mungkin pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelumnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup. Ada? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati